Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Sahnur Sahudin Tabara dengan NIM saya 181231137, program studi Sistem Informasi angkatan 2018, dan saat ini saya sedang sudah memasuki di semester 4. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam tugas saya, yakni di mata kuliah pemrograman visual 2, yang dimana pada tugas kali ini yang diberikan oleh dosen saya, dosen pengapu mata kuliah saya di pemrograman visual 2 yaitu Bapak Laude Hasnudin, yaitu dengan mencari kesalahan dari sebuah program, yaitu dari program Python. Jadi bisa langsung saja kita masuk pada file tersebut, dari program tersebut. Setelah beberapa hari kami mencari kesalahan tersebut. Nah, saya kali ini menggunakan smartphone untuk melakukan perekaman karena qadarullah laptop saya sedang bermasalah. Jadi harus melakukan perbaikan atau servis pada sistem operasi dalam laptop saya. Oke, langsung saja kita langsung buka di folder last open it. Jadi program yang telah saya analisis dari kerusakan tersebut yaitu ini. Dari soal di sini atau program yang ada di sini, ini merupakan program yang Pak Laude berikan, dan setelah ini adalah merupakan program yang setelah tadi saya ketik kemudian jadi seperti ini. Ada beberapa kesalahan yang dari program ini, dan bisa kita lihat dari program ini sudah beberapa kali kami running untuk mencari kesalahannya, dan kami dapatkan juga. Jadi dari program ini yang merupakan kesalahan pertama yaitu pada baris kedua. Itu bisa teman-teman lihat ini, itu nama sama dengan raw underscore input. Pada kondisi seperti ini kita tidak harus menggunakan raw input. Raw input merupakan salah satu fungsi atau salah satu fungsi masukan, yaitu terbagi dua, yaitu raw dan input. Raw input sendiri ini merupakan kondisi di mana kita tinggal memasukkan saja atau tinggal memasukkan nama tersebut, dan nama tersebut akan tersimpan dalam maksud saya raw input ini merupakan salah satu fungsi yang bisa menyimpan data yang kita input, data yang kita masukkan, kemudian disimpan secara teratur oleh fungsi raw input ini sendiri. Tapi pada penggunaan kali ini kesalahannya ini pada ketidakcocokan di raw input atau di kondisinya. Dan yang kedua yaitu pada print selamat datang nama, / di Universitas 19 November Kolaka. Jadi pada yang ketiga ini kesalahannya yaitu karena tidak menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung pada akhirnya, dan harusnya kita disini menambahkan tanda kutip. Seharusnya di sini menggunakan tanda seperti dalam kurung ini. Dan yang kedua yang ketiga itu juga terdapat di print. Apakah Anda mahasiswa program studi sistem informasi? Di sini juga kita program ini tidak menggunakan tanda kurung, dan juga ini merupakan salah satu error. Jadi jika teman-teman membuat program seperti ini, harus diperhatikan tanda-tanda seperti ini, seperti tanda kurung dan berbagai macam lainnya, yang bisa mengakibatkan program tersebut atau program yang Anda buat tidak berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang keempat yaitu di raw input yang di sini.
jawaban satu sama dengan raw input. Nah, seharusnya di sini kita cukup menggunakan input saja. Begitupun juga pada yang nama pertama tadi, kita cukup menggunakan input saja, tidak perlu menggunakan raw input. Contoh seperti ini. Maka hal tersebut, hal yang seperti ini, maka inilah yang dibenarkan. Dan yang kedua, yang kelima, di sini dalam tanda kurung sini ada ini n. Penggunaan n di sini saya bingungkan karena tidak menunjukkan tentang sesuatu kondisi. Contohnya ada kondisi yang mana kita menggunakan misalnya slash n, maka secara otomatis dia akan meng-spet satu baris untuk pada hasil runningnya nanti, seperti itu. Dan jika terbaca ny seperti ini, maka secara otomatis pada jawaban nomor 1, if jawaban 1 di sini, kita harus juga menuliskan ny, tidak harus menuliskan y saja, sehingga hal tersebut bisa menjadi tidak terbacanya jawaban tersebut atau inputan dari kita input. Dan yang selanjutnya yaitu pada penggunaan if. Seharusnya pada penggunaan if ini kita dahulukan dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Tanda kurung seperti ini. Nah, tanda kurung seperti ini. Kita lihat kembali soalnya. Nah, jadi ini seperti ini soalnya. Nah, tanda kurung seperti ini. Jadi ini adalah program yang salah. Kemudian kita analisis seperti ini, tidak menggunakan tanda kurung. Begitupun juga di print nama di sini. Di sini tidak menggunakan yakni tanda kurung seperti ini. Tanda kurung terbuka dan kesalahannya di penggunaan nama. Di sini tertulis print nama yang seharusnya jika kita ingin secara otomatis ingin menginput hal seperti ini, maka kita tinggal masukkan saja nama tersebut di dalam kurung seperti di dalam kurung atau bersamaan dengan tanda print, dalam tanda print dalam kurung print. Kita akan mencarinya dulu. Kita menggunakan slash n, kemudian kita tutup dengan tanda kutip satu kali, kemudian koma, nama, baru koma, kemudian tanda kutip satu kali. Kemudian hal ini akan terbaca. Jika kita menginginkan hal seperti tersebut atau hal-hal seperti ini dengan mendahulukan nama, silakan menginput atau mengikuti kuliah kalkulus. Yang selanjutnya yaitu tuliskan jurusan Anda di sekolah. Hal ini sudah benar, tapi yang kekurangannya dari ini lagi yaitu kurangnya penggunaan tanda kurung, yang ketika kita memasukkan sejenis karakter, tulisan atau huruf, tentu kita harus menggunakan tanda kurung. Dan yang selanjutnya itu pada jawaban 2 yang masih menggunakan raw input seperti tadi pada baris kedua, yaitu nama sama dengan raw input. Itu pun juga dengan jawaban yang kita sudah ubah jadi input. Di sini seharusnya cuma menggunakan input saja karena tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Yang ketiga itu ini penggunaan ini sebenarnya ini sudah betul tadi saya sudah kerjakan. Seharusnya di sini teman-teman tinggal menggunakan saja pada kondisi-kondisi if seperti ini, teman-teman harus mendahulukan tanda kurung seperti ini. Teman harus menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, inilah kekurangan jika kita menggunakan HP ngoding, karena tulisannya dan jempol kita tidak kurang sebanding. Harusnya menggunakan seperti ini pada kondisi-kondisi if. Begitupun juga pada jawaban 2 dan print masukan kelompok ini harus diawali setelah perintah print, yaitu pada di sini teman-teman lihat. Di sini harus menggunakan tanda kurung seperti ini dan ditutup kurung seperti ini. Karena ini merupakan kondisi-kondisi yang harus terbaca langsung oleh
perintah tersebut, perintah print. Nah, dan bisa lihat kita harus menambahkannya sebenarnya seperti ini. Nah, begitupun juga pada kondisi if yang seperti ini, semua harus diawali dengan tanda huruf agar kiranya bisa terbaca oleh perintah tersebut. Begitupun juga dengan if jawaban 1. Semua ini harus diawali dengan setelah perintah if, yaitu tanda kurung dan ditutup. Dan yang kesalahan terakhir yaitu seperti yang tadi saya sebutkan di print atas yang di sini, yaitu penggunaan nama setelah print yang tidak sesuai dengan perintah print. Dan ada kesalahan pada tabnya sini, tambahkan tab 1 kali, kemudian kita gunakan seperti yang tadi. Nah, seperti ini, kita gunakan tanda kutip /n, tanda kutip, koma, kemudian kita masukkan nama, koma, baru tanda kutip. Nah, dan kita tutup kurung. Ya, jadi kira-kiranya seperti ini. Tapi saya sudah mempunyai program yang sudah jadi, yang program yang saya sudah perbaiki. Ada di sini, teman-teman lihat program yang telah saya buat. Itu kalau Anda salah di sini. Ya, jadi program seperti ini. Jadi inilah programnya. Jadi kita running. Nah, atau kita ke file yang sini dulu, kemudian kita running. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita masukkan ini, banyak gitu kesalahannya. Nah, seperti ini. Seharusnya di sini kita menggunakan tanda kutip seperti ini. Seharusnya. Nah, banyak kesalahan-kesalahan pada jurusan nama sekolah, banyak yang begitu kesalahan. Tambah lagi ada beberapa kesalahan yang seharusnya kita ketahui seperti ini. Nah, di sini sistem pada sekolah asal, sistem tidak membacanya. Yang maksud saya dengan di sini di print, sistem tidak membaca. Nah, kemudian masih di raw input, bisa teman-teman lihat name error, name raw input is not defined, atau tidak terdefinisikan apa ini perintah raw input ini. Oleh karena itu kita langsung beralih ke file yang sudah jadi atau file yang telah kita perbaiki, dan kita masuk. Jadi seperti ini hasilnya, teman-teman lihat. Ini adalah file yang saya sudah perbaiki, kemudian saya tambahkan beberapa kondisi di dalamnya agar kiranya bisa dipahami ketika penggunaannya. Contohnya seperti ini, kita masukkan nama Muhammad Sahnur. Secara otomatis dia akan terbaca, selamat datang Muhammad Sahnur di Universitas 19 November Kolaka. Dan kemudian kita masuk, apakah Anda mahasiswa program studi sistem informasi? Kita menulis iya. Penulisan iya ini harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam teks tersebut atau dalam running tersebut, sehingga bisa terbaca. Kemudian kita masuk, kita iya, silakan mengikuti kuliah kalkulus, tuliskan jurusan sekolah Anda. Kita menuliskannya jurusan sekolah kita IPA atau IPS pun sama. Lain-lainnya itu hal-hal yang tidak terbaca oleh sistem seperti IPA dan IPS. Jadi bisa saja Anda dalam waktu SMA Anda atau sekolah Anda mengambil jurusan yang lain dari IPA dan IPS. Kemudian kita jadi akan langsung terbaca. Jadi saya masuk pada kelompok A. Jadi seperti inilah kurang lebih program yang telah kita perbaiki dari program yang rusak, yang kami disuruh analisis seperti ini. Oke, untuk itu saya akhiri saja tugas kali ini, dan selanjutnya akan kita beralih ke tugas yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.